Majalah militer Cina, Shipborne Weapons, mengklaim jet tempur generasi ke-6 Beijing yang sedang dikembangkan, J-36, mampu mengungguli kemampuan pesawat pengebom siluman B-21 Amerika Serikat. Laporan publikasi itu menyebutkan, dalam potensi konflik di Taiwan, jet tempur J-36 dapat memblokir akses wilayah udara ke pangkalan asing di Guam hingga 2 jam dari jarak 1.000 km. Tujuan dibalik pengembangan jet tempur J-36 adalah untuk meringankan kelemahan Beijing terhadap pesawat B-21 Amerika dalam konflik di dalam rantai pulau pertama, menurut majalah milik China Shipbuilding Industry Corporation tersebut. Laporan tersebut yang dikutip South China Morning Post, Selasa 6 Mei 2025, mengatakan ketika jet tempur generasi ke-6 itu beroperasi, Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA Cina dapat mencegat pesawat tempur Amerika Serikat yang mencoba menembus gugus pulau pertama. Dalam konflik di masa mendatang atas Taiwan, artikel majalah itu tersebut mengatakan bahwa Angkatan Udara Cina dan Angkatan Udara Amerika Serikat kemungkinan besar akan fokus pada pertempuran untuk menguasai wilayah udara sekitar 1.000 km dari pantai Cina. Amerika Serikat akui ketidakmampuannya untuk tegakkan superioritas udara penuh terhadap Cina. Amerika Serikat juga mengakui klaim yang dibuat dalam majalah milik Cina bahwa dalam konflik di masa mendatang atas gugus pulau pertama, Amerika Serikat akan berjuang untuk membangun superioritas udara penuh atas Pasifik Barat, dan bahwa J-36 bahkan dapat mencapai superioritas udara atas pangkalan militer Amerika Serikat seperti Guam selama 1 hingga 2 jam. Dalam sidang Komite Angkatan Bersenjata Senat Amerika Serikat baru-baru ini, Laksamana Samuel Paparo, Kepala Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat, mengatakan bahwa Cina dengan cepat meningkatkan kemampuan tempur udaranya dan berada dalam posisi untuk menolak superioritas udara Amerika Serikat di gugus pulau pertama, kepulauan strategis di Asia Timur yang meliputi Taiwan, Jepang, dan Filipina. Menggarisbawahi pentingnya mempertahankan superioritas udara dalam potensi konflik dengan Cina, Laksamana Paparo berkata, dengan cepat membangun superioritas udara atas musuh adalah kunci untuk memenangkan konflik modern. Salah satu alasan utama perang Ukraina-Rusia telah berlangsung selama lebih dari 3 tahun adalah karena Moskow gagal membangun superioritas udara pada hari-hari awal pertempuran. Sebaliknya, Amerika Serikat telah menikmati keunggulan udara dalam semua perangnya baru-baru ini. Baik di Afghanistan atau Irak, atau permusuhan baru-baru ini dengan Houthi di Yaman, Amerika Serikat dengan cepat mampu membangun keunggulan udara yang tak tertandingi, memberinya keunggulan penting dalam pertempuran tersebut. Namun, kemajuan pesat Cina dalam kemampuan tempur udara berarti bahwa Amerika Serikat tidak lagi yakin untuk membangun keunggulan udara atas Beijing dalam konflik mendatang di Indo-Pasifik. Ketika ditanya apakah Cina dapat menyangkal keunggulan udara Amerika Serikat di rantai pulau pertama, Laksamana Paparo menjawab,
Dia telah memperingatkan bahwa membangun keunggulan udara permanen tidak akan mungkin. Dengan kedua belah pihak menggunakan pesawat generasi kelima modern dan jet tempur generasi keenam yang sedang berkembang pesat yang dilengkapi dengan sensor canggih dan rudal berpemandu presisi jarak jauh. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk membangun supremasi udara untuk periode singkat. B-21 jadi pesawat pengebom generasi ke-6 pertama di dunia dalam beberapa minggu terakhir. Baik China maupun Amerika Serikat telah mempercepat pengembangan jet tempur generasi ke-6 mereka. J-36 China telah berulang kali terlihat terbang di dekat pangkalan pengembangnya, Chengdu Aircraft Industry Corporation, yang menunjukkan bahwa jet itu mengalami kemajuan pesat. Pada bulan Maret, Amerika Serikat memberikan kontrak kepada Boeing untuk mengembangkan jet tempur generasi ke-6 F-47. Namun menurut majalah militer Shipborne Weapons, B-21 sendiri merupakan ancaman bagi China. Dan bahkan armada besar jet tempur siluman generasi kelima J-20 milik PLA yang masih aktif tidak dapat mengatasinya. B-21 Raider yang dikembangkan oleh Northrop Grumman digambarkan sebagai pesawat pengebom generasi ke-6 pertama di dunia. Penerbangan perdananya dilakukan pada bulan November 2023. Angkatan Udara Amerika Serikat bermaksud untuk mendapatkan setidaknya 100 B-21 Raider. B-21 Raider juga telah meningkatkan pengujian penerbangannya akhir-akhir ini. Pada bulan Maret, Presiden Divisi Aeronautika Northrop Grumman Tom Jones mengumumkan bahwa B-21 tengah melakukan uji terbang setidaknya 2 kali seminggu di Pangkalan Angkatan Udara Edwards, California. B-21 mampu menempuh jarak lebih dari 2.000 km di Guam untuk menjalankan misi menjelajah udara dengan superioritas selama beberapa jam di sekitar gugus pulau pertama, yang berjarak antara 800 km dan 1.000 km dari daratan Cina. Dengan mengendalikan wilayah udara antara Guam dan gugus pulau pertama, B-21 tidak hanya dapat menembakkan rudal jarak jauh ke target darat dan laut Cina, tetapi juga membangun koridor yang aman bagi angkatan lautnya, logistik, unit pengintaian dan peringatan dini, serta pesawat pengebom strategis lainnya seperti pesawat B-52H, B-1B, dan B-1A. Hal ini akan menguras habis pertahanan udara Cina karena mereka harus mencegat rudal udara ke kapal, udara ke darat, dan bahkan rudal hypersonik yang tak ada habisnya. Kelompok penyerang kapal induk Cina juga harus mundur di balik perlindungan angkatan udara mereka yang berbasis di darat. Laporan itu juga menyebutkan J-20 mengalami banyak keterbatasan, termasuk jangkauannya yang pendek, kapasitas senjata yang terbatas, kemampuan siluman segala arah yang tidak memadai, dan ketergantungan pada pesawat peringatan dini dan kontrol udara. Oleh karena itu, Angkatan Udara PLA membutuhkan pesawat tempur generasi ke-6 dengan kemampuan siluman segala arah yang lebih baik, jangkauan yang lebih jauh, avionik yang lebih canggih, jelajah supersonik yang lebih baik, dan ruang senjata yang lebih besar untuk melawan B-21. Lebih lanjut, laporan itu mengklaim bahwa desain unik J-36 memenuhi semua persyaratan ini, dan bahkan mungkin menjadi pesawat tempur generasi ke-6 operasional pertama di dunia yang beroperasi sekitar tahun 2030.